Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel ABR Angkatan Body Repair. Pada sahabat yang berbahagia, di sini saya akan mengaplikasikan mobil Pajero. Ini sistemnya pengesolan sahabat, sistem tambal sulam, tetapi tambal sulamnya ini berbeda dengan yang lain mungkin karena saya mengambil dari bagian nut, karena Pajero ini ada nutnya sahabat. Nah, kenapa sih harus di nut? Karena kalau misalkan pengesolan hanya di sini, itu nanti nggak lama akan muncul atau berpulau atau sambungannya terputus gitu sahabat. Jadi saya ambil bagian nut sini sahabat. Nah, kok bisa sih berani-beraninya ngecat di luar ruangan? Ini yang pertama karena kondisinya yang di depan itu lagi dicor, jadi nggak bisa masuk ke ruangan pengecatan yang ada di sana sahabat. Nah, jadi dengan pengecatan hanya setengah panel atau tambal sulam seperti ini masih bisa diaplikasikan di luar ruangan seperti itu sahabat. Nah, sekarang saya akan mengaplikasikan pada bagian yang terkena epoksi sahabat. Masih ada tinernya ternyata sahabat. Saya tadi udah dicuci. Cuman kalau untuk tabung ini emang sebelum sempat untuk membersihkan sahabat, karena ya bisa dikatakan sibuk. Yang penting kalau mau ngecat itu bagian nozzle-nya sini, air cap-nya ini bersih, karena saluran pembuangan cat atau pengeluaran cat yang berpengaruh besar itu ada di sini. Kalau ini sih hanya tampilan yang dilihat tidak enak, ya seperti mobil-mobil sahabat ABR, kalau belang beda warna ya sama kayak ini, dilihat nggak enak gitu sahabat. Ngomong terus apa ngecatnya ya kan. Kalau warna hitam ini bisa dikatakan warna yang cepat nutup sahabat. Nah, seperti itu. Ini nanti pengecatannya hanya pada bagian yang di epoksi, walaupun kecil dempulannya itu tetap saya epoksi sahabat, karena epoksi itu untuk meratakan bidang sahabat, untuk melangsamkan dan untuk menutup pori-pori kecil sahabat. Kalau nggak didembul begini nanti akan terlihat masih ada bekas bayangannya sahabat. Nah, tadi saya bilang untuk kualitas gimana sih pengecatan di luar seperti ini. Kualitas itu bukan dari fasilitas sahabat, kualitas itu dari bahan yang dipakai. Kalau misalkan udah ngecatnya di luar, bahannya bahan murahan, udah itu udah. Makanya bengkel-bengkel kayak tempat ABR ini banyak dicap catnya gampang kusam, catnya gampang belang, catnya gampang pudar. Itu karena udah ngecat begini nggak didukung dengan bahan yang bagus gitu loh sahabat. Nah, itu juga sama aja, ngecat yang berfasilitas, bahannya murahan ya sama aja. Jadi kalau untuk kualitas itu tergantung bahan yang dipakai sahabat. Kalau kualitas itu bahan yang tergantung bahan yang dipakai. Kalau untuk hasil itu tergantung SDM-nya. SDM-nya itu pengalamannya bagaimana, cara penerapan aplikasinya bagaimana. Bahan bagus pun kalau cara pengaplikasiannya kurang tepat ya nggak akan bagus sahabat. Seperti itu. Saya sampai nggak sadar ngecatnya itu sambil ngomong, jadinya ya kalau saya ngecat terus ngomong begini ya benar-benar dengar nggak? Ya nggak denger tuh. Ya syukur-syukur sih masih denger, tapi kayaknya sih nggak denger. Makanya saya buka begini sahabat. Itulah fungsi daripada masker. Ketika masker ditutup itu sahabat ABR nggak denger. Kalau dibuka sahabat ABR denger gitu. Nah, untuk hasil itu kan tergantung SDM atau kinerja bengkel ya sahabat. Ya seperti penutupan pada bagian mobil begini juga itu mempengaruhi hasil gitu loh sahabat. Ya ini kayak teman saya nih, bungkus saja kayak gini masih terbang-terbang, itu kan berarti kan itu mempengaruhi hasil gitu loh sahabat. Ilo kabelin telor lecok. Nah ini tapi kalau cuma ngesol begini sih kayaknya sih bersih sih sahabat. Malahan kalau tempat terbuka begini kayaknya hasilnya juga, makanya nanti kita lihat hasilnya bagaimana.
Saya sih khawatirnya bukan soal hasil ya sahabat, justru malah khawatirnya kalau bolong-bolong lagi hujan, soalnya mendung. Coba kamu cari matahari ada enggak? Udah mendung dan udah sore sahabat, nggak ada kan, adanya layang-layang noh. Nah ini udah mulai rapi nih. Sekarang kalau udah mulai rapi ini kita bilas sekali lagi sahabat untuk catnya. Nah ini kenapa nggak keluar, karena di sini ini tuh lubang udara loh sahabat. Kalau sampai ini tadi dipakai temen saya tapi nggak tanggung jawab, kurang ajar. Ini kalau mampet ya nggak bakalan keluar catnya. Nah, jadi ini udara fungsinya untuk mengombinasikan dengan kompresor angin udara yang ada di dalam kompresor. Ngecat itu nggak usah serius-serius sahabat, yang penting banyakin bercanda, banyakin duit. Nah ini udah selesai sahabat. Untuk pengecetan yang di luar ruangan seperti ini dengan bahan yang saya gunakan, dengan kondisi ruangan yang dengan kondisi di luar ruangan yang tidak terlalu panas bahkan mendung, dengan bahan cat yang sudah saya pilih, dengan thinner yang sudah saya pilih, itu sangat cepat sekali untuk siap untuk di clear sahabat. Karena untuk nge-clear begini minimal 5 menit sampai 10 menit, bahkan kurang pun tidak masalah karena ini hanya pengesolan. Catnya sangat tipis sahabat. Kalau catnya semakin tipis berarti semakin cepat untuk kering, berarti siap untuk diaplikasikan clear. Sekarang kita langsung aplikasikan clear sahabat. Kalau saya ngomong terus nggak kelar-kelar. Saya menggunakan clear HS. HS itu rekomendasinya hanya 1,5 lapis, tapi bukan berarti nggak boleh 1,5 lapis, nggak boleh 2 lapis atau 3 lapis. Boleh, saya maksimal request dari sahabat APR 3 lapis. Tetapi untuk pengelosolan seperti ini, kalau untuk 3 lapis, kalau untuk 3 lapis malah jelek sahabat. Jadi bagusnya ini hanya 1,5 lapis saja, karena hanya pengesolan sahabat, beda dengan all body. Nah sekarang ini udah siap untuk di clear yang kedua. Kamu deket nggak apa-apa loh. Deketin aja. Nah nih sahabat, ada satu kotoran yang ditemukan. Sini aja loh, nggak apa-apa. Nih, jadi kalau kotoran begini bisa diambil. Ya, jangan deket-deket banget kali. Caranya begini. No, kan langsung hilang sahabat. Nah, habis itu baru kita wir-wir ini. Nah, kan udah. Nah, sekarang di zoom. Tolong ambilin thinner bang, buat ngesol. Nah, untuk pengesolan penyambungannya seperti ini sahabat. Nah ini kita tarik seperti ini nih. Jadi kalau ini kan ada stick baliknya tuh, ini kita tinggal ditarik, masih ada lagi, kita tarik lagi seperti itu, baru nanti kita sambung dengan apa namanya, thinner. Thinnernya, clearnya jangan lupa disisain loh sahabat. Nah itu lo dilihatin ya, ini yang dibuang. Ini mahal ini bos. Nah, habis itu kita kocok-kocok, dikocok-kocok, dikocok-kocok. Kameramennya ketawa.
Paham banget. Nah, habis itu, nah ini disambung seperti ini. Jadi nanti ketika kering itu tidak akan terlihat sambungannya, sahabat, seperti itu. Nah, ini ada kotoran lagi. Nah, agak jauh aja nggak apa-apa. Soalnya nah, mungkin itu aja sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga video saya bermanfaat untuk sahabat ABR. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli otomotif.